Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku, sobat membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, telah membawa beraneka bintang, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa, sempatkanlah aku bertobat dari jalanmu, untuk penuhikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa, sempatkanlah aku tak menjalankan perintahmu, tak jalani kewajibanmu, sebelum tutupmu sia kembali padaku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada. Senang sekali kita hadir kembali dalam kemeriahan malam Saya Jumat juga ini. ikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih suasana lebaran, Mbak. Betul, ya. maka- Kita aturkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya kira tepat Pak Aryono, karena biasanya orang Jakarta itu banyak dosanya. Jadi, Oh, gitu loh. saya biar orang Jakarta sering ke Jogja. Nah, itu Tetapi dia. saya kagum hari ini setelah nggak puasa, tamu-tamu kita luar biasa. Iya. Yap. Jadi dari mana saja Mas Ganjar Oke. ini? Nama saya Angger. Oke, udah. Ini Kan apa? saya rupa sedikit, jadi kelihatan ada gagah. Jadi malam ini kita Lekong Gading ini sangat spesial karena Ya. kita ini didukung oleh Kabupaten baru di Yogyakarta. Kabupaten baru. Kabupaten Gunung Kidul. Oh, masa baru yang benar. Dulu gini, saya itu punya teman banyak. Ya. Bertahun-tahun kalau saya tanya, rumahnya mana? Jogja katanya. Jogja. Nah, baru setelah Pak Joko jadi sekda, sekarang Lain. rumahnya mana gitu. Lain. Rumahnya mana? Gunung gitu. Langsung tepus katanya. Oh, jadi ada kebanggaan ya. Kebanggaan. Ada kebanggaan. Jadi Oke. seluruh punggawa dari Gunung Kidul sekarang tumpah Ada studio. Pak Kepala Kantor Sprindakop Gunung Kidul. Ya, selamat Ada malam. juga Kepala Kantor Humas yang sebentar lagi dilikuidasi katanya. Oh, malah Iya. jadi dirjen begitu. Juga ada bapak-bapak dari LPM Universitas Madalan. Ya, ini Pak. Pak Haji Pak Jabrohim. Wah. Juga rekan-rekan dari STI. Ada dua mahasiswa yang luar biasa Ada ya mahasiswa. sekarang. STIE, STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Wah, ini penting ini, Penting, penting. Eh, Karena kita dalam keadaan penting banget. penting. Karena kita membicarakan apa Pak Persis, soalnya malam hari ini ya dalam ya masalah ekonomi pedesaan dan betul. sebagainya. Iya, krisis segala macam ya, Pak ya. Jadi mereka Tapi itu ketika harus- Pak Haryono bilang penting, tepuk tangannya setengah hati. Karena biasanya sebelumnya daftar di mana-mana dulu nggak diterima, baru ke STI gitu. iya, begitu benar. sih? Tapi tepuk tangan STI, tepuk tangan STI. Tadi mereka sengaja Mas
sengaja saya potret satu-satu supaya kalau nanti jadi konglomerat mereka saya udah punya fotonya. Nah, dulu belum apa-apa. Nanti minta tanda tangannya kita ya Pak ya. Persis. Tapi yang jelas Tapi kita ada ini juga, ada hubungannya ya Pak ada ya. juga ya. Dari Ada juga. Dari apa? mana? LPM UST. Kita beri plus pada LPM UST. Baik. Nah, tapi sebelum lanjut, kita lihat visual yang satu ini ya. Iya, sebentar Pak. Oh, sudah saatnya kita melihat visual. sudah. Baik, Ayo, supaya tadi apa, Pak? pemirsa tahu persis apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini dalam Lumbung nanti Gading setelah ya. ini. Ya, kita setelah ini. saksikan Jangan visual khawatir, jangan yang satu khawatir. ini. Jangan. Mendengar nama Gunung Kidul, salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bayangan kita akan menuju ke sebuah wilayah dengan kondisi geografis yang berbukit-bukit, hamparan ladang batu, pertanian tada hujan yang jauh dari harapan kesuburan, hutan jati, dan tanaman keras yang meranggas. Warga masyarakat yang secara rutin menghadapi ritus kekeringan, serta bayangan lain yang identik dengan tidak mudahnya menghadirkan kesejahteraan dikarenakan faktor alam. Cerita-cerita tentang kemiskinan, kisah-kisah kekeringan, hingga dikenalnya wilayah Gunung Kidul sebagai alamat asal pembantu rumah tangga, TKI atau TKW, para urban yang menghuni wilayah-wilayah informal perkotaan, adalah gambaran nyata yang tak terbantahkan bahwa Kabupaten Gunung Kidul adalah potret wilayah tertinggal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, ketika aktivitas ekonomi rakyat mulai perlahan menggeliat, berbagai potensi sumber daya alam satu persatu dikelola secara produktif. Ini menjadi bukti bahwa di samping persoalan sosial ekonomi akibat kondisi alam yang tak ramah, rakyat Gunung Kidul menunjukkan etos kebangkitan yang tak mudah tunduk dan menyerah. Selain terus berupaya mengolah lahan pertanian dengan komoditi yang sesuai dengan kondisi alamnya, memaksimalkan budidaya ternak di waktu-waktu yang secara musim memungkinkan untuk itu. Kini dinamika perekonomian Gunung Kidul banyak dihidupkan oleh para perajin yang secara kreatif mengolah berbagai potensi produktif lingkungan alam menjadi karya-karya kreatif yang bernilai ekonomi. Kelompok-kelompok lainnya mencoba mengembangkan potensi ekonomi melalui aktivitas ekonomi informal di momentum-momentum kebudayaan dan pariwisata yang secara ekonomi membuka peluang-peluang pasar. Terbangunnya pasar-pasar tiban, aktivitas komunitas-komunitas pinggir jalan yang memanfaatkan hari-hari besar untuk berjualan sayuran, buah-buahan, kerajinan, dan hasil-hasil pertanian selain menunjukkan mekanisme survive dari aktivitas ekonomi kerakyatan merupakan modal sosial yang ke depan memerlukan pengelolaan dan dukungan. Kalau di waktu lebaran emang ya agak lumayan sekali. Rame, lumayan lancar. Harapan saya warung sini bisa maju terus. Minta dukungan sama Pak Bupati biar lebih lancar lagi. Ada bantuan, ada kemajuan. Ya cuman perbaikan los ini pasar buah gitu maksudnya itu. Jadi sama dukungan Pak Bupati itu dukungan ya dipasarkan kemana gitu loh maksudnya. Baik Mbak Aryono, kita Betul. kembali ke suasana Jadi, kemeriahan betul. Gunung Hari Gading. ini kita ke Gunung Kidul Pak ya. Negara baru, sorry. Kabupaten baru gitu ya. Tapi kalau itu diperpanjang banyak yang tersinggung nih. Betul. Tamu kita memang Pak Sekda sudah ada di sini, Pak Joko. Lalu kita juga ada Profesor Mudrajat. Beliau tadi pagi baru saja bertemu dengan Menteri Perekonomian di Jakarta, sekarang sedang dalam ke sini. Tetapi alangkah baiknya kalau kita ketemu dengan Pak Ismadi dari Kopinka. Bisa dibawa mic-nya Pak? Ya, monggo Pak, ke sini Pak, ke sini aja, biar kelihatan akan habis puasa Pak ya, di tengah. Kopinka itu apa Pak?
Saya Kopintra sudah itu- tahu, tapi penonton kan siapa Iya, tahu, ya kan jangan Kopintra itu merasa. adalah koperasi industri kerajinan. Oh, Iya. jadi Bapak ini anggotanya para pengrajin-pengrajin. Para Umumnya perajin, terutama kerajinan kayu batik, Pak. kayu batik. Iya. Jadi kayu dibatikin. Betul, Pak. Ah, ini kebangetan orang Jogja ya. Yang listrik sudah dibatik atau belum, Pak? Jadi kayu pun dibatik-batik Bisa, sekarang. Pak, Ah, iya. ini termasuk kayu apa bukan, Pak? Bukan, Pak. Bukan. Lalu banyak anggota, Pak? Ya, kebetulan kalau dari anggota kita yang sudah masuk sekitar 130 orang. 130. Iya. Itu berapa koperasi? Satu koperasi, Pak. Oh, satu Iya. koperasi. Bahan kayunya dari bahan kayu apa? Bahan kayunya kita dari kayu pule, kemudian juga ada dari kayu albasia. Masih banyak di Gunung Kidul. Alhamdulillah karena kita juga memikirkan untuk usaha kembang, jadi kita juga menanam kembali. Ah, Jadi kita juga jadi Gunung Kidul menggandung. tidak kering Iya. seperti zaman dulu, Iya, Pak ya. iya. Sekarang sudah hebat. Nah, kita beri tepuk tangan. Bukan main. Lalu cara jualnya itu ke Amerika, ke Eropa, apa enggak ini, Pak? Jadi begini Pak, kalau cara jualnya kita memang ada beberapa macam, juga kita ada yang ekspor langsung, kemudian juga ada yang melalui eksportir, kemudian juga ada yang melalui grosir. Yang Nah, itu bisa tadi kita- pertanyaan saya. Iya. Mudah-mudahan tidak ke Amerika dan Eropa karena mereka sedang krisis sekarang ini. Ya kan? Sebenarnya juga ada sebagian yang ke Amerika. Ke Amerika. Iya juga ada, Tapi, Pak. Tapi kita yang sebagian besar adalah ke Eropa. Oh, Eropa. Iya, Ya, Eropa. hati-hati aja, Pak ya. Hati-hati. Mudah-mudahan Ada yang nanti ingin Bapak kita- sampaikan kepada para... Oh, ini boleh ya, contoh. contohnya ya, Iya, Pak, ya. ini contohnya Oh. betul seperti ini. Oke. Oh, ini- jadi kayu dibatiknya jadi seperti ini ini. adalah permainan tradisional Loh. yang sekarang digemari sekali untuk permainan anak-anak pada zaman Dakon. sekarang. Dakon. Jadi ini namanya adalah Dakon, dakon. Dakon, congklak, dakon, ya. congklak. Zaman atau kecil dakon. saya namanya Iya. dakon. Oke. Iya, Ah. dakon. Bijinya juga di batik juga nggak bijinya? Oh enggak, Bu. Oh, enggak. Jadi kita bijinya fleksibel, jadi Oke. bisa batu kecil-kecil, Iya. bisa Ini kerang dan sebagainya. Dakon ini kalau di Gunung Kidul banyak diekspor. Di daerah lain banyak dipotongin. Dana rekonstruksi. Ada aja Baik, ya. kita beri tepuk tangan untuk Oke. Rezi. Oke, Pak Is. Ya, terima Silakan, kasih. silakan. Tamu kita yang lain, Pak. Ini Pak ada Poyo. Pak Poyo. Dipersilakan ke depan, Oke, Bapak. Pak Poyo. Bukan main. Oh, Pak. Wah, saya agak kecil hati ada Pak Poyo itu. Karena kumisnya lebih bagus dari kumis saya. Padahal sebelum ke Jogja udah saya hitam-hitamin ini. Pak Poyo, dulu waktu sampean bisa nari apa enggak, Pak? Tidak, Pak. Oh tidak, syukurlah. Kalau nari itu bisa jadi Saingan Gatot Gatot Kaca. Gatot Kaca, ya. Selama ini apa aktivitas Bapak di Gunung Kidul? Saya adalah pengelola keamanan fasilitas yang ada di Gunung Kidul. Jadi ketika terjadi gempa, kemudian pasca gempa, Provinsi DIY menghendaki ada segera bangkit kembali perekonomian yang ada di DIY khususnya, maka salah satunya di Gunung Kidul mendapat fasilitas umum untuk industri pengolahan kayu, Pak. Oh, jadi masuk di dalam apa itu namanya common facilities itu, Betul, Pak ya. betul, Lalu iya. kemudian dipergunakan oleh rakyat. Betul, Pak. Jadi itu Bapak taruh di desa-desa, di kecamatan atau hanya di satu tempat? Nah, yang sekarang ini dijadikan satu tempat, Pak. Jadi pengalaman masa lalu ketika alat atau mesin-mesin kecil diberikan pada teman-teman pengrajin, ternyata masih ada kendala karena alat-alat yang biasa dipakai kecil-kecil teman-teman biasanya bisa beli sendiri. Kemudian yang sekarang ini ada adalah mesin-mesin yang relatif lebih besar. Oh, begitu. Jadi bukan Bapak menjemput bola, tapi bolanya datang ke tempat Bapak begitu ya? Begitulah kira-kira. Oh, apa saja Pak agenda mesinnya? selama ini apa saja yang dilakukan, Bapak? Jadi begini Pak, Gunung Kidul itu punya potensi kayu yang cukup besar untuk DIY mungkin yang terbesar karena lebih dari 106.000 kubik per tahun, 73 diantaranya jati dan mahoni. Oh. Itu yang diproduksi di Gunung Kidul baru sekitar 17%. Yang dipakai? Yang diproduksi di Gunung Kidul, selebihnya keluar dari Gunung Kidul itu masih dalam bentuk kayu gelondong. Wah, rugi sampean, rugi. Jadi hitungannya pasti 73 ya? Tidak kurang, tidak lebih?
Sekitar itu, Pak. Jadi karena tidak pasti seperti bulan ini sudah meningkat dibanding Agustus, tetapi lebih rendah dibanding Juli yang lalu. Ini cara berdebatnya orang Gunung Kidul. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Poyo. Luar biasa. Kita undang ada satu generasi muda dari Betul. STI. Silakan ke depan. Ya, Mas Hen. Tepuk tangan mahasiswa STI. Sampean mahasiswa jadi ketua senat mahasiswa atau apa namanya istilah sekarang? Kebetulan saya di sini perwakilan untuk bicara. Di kampus saya berperan sebagai General Affairs Department di bagian himpunan mahasiswa jurusan manajemen. Bahasa Indonesianya apa itu? Manajer umum. Oh, manajer umum. Zaman sekarang memang presidennya kalau bicara juga for some reason. Enggak, kalau sebagai ikut gitu. Ini, sebagai generasi muda, kalau di tengah-tengah ada para perajin, ada para birokrasi yang duduk bersama, ada perwakilan dari kampus, apa yang ada di bayangan Anda? Yang ada di bayangan saya senang sekali di sini ternyata banyak orang besar. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Besar tadi kan Mas Poyo ya, besar tinggi. Kalau nasibnya bagus bisa jadi presiden itu. Ya kalau nasib bagus pasti jadi presiden, Pak. Ya. Pasti. Lalu bagaimana? Besar apa? Penjelasannya apa? Dalam arti besar di sini mereka datang ke sini sudah pasti dari rumah mereka punya suatu cita-cita. Dalam artian ekonomi kerakyatan di sini sebagai sebuah wacana bagi yang pertama. Kalau saya sebagai mahasiswa ya buat mahasiswa ini penting sekali. Gitu. Karena sampai dari sekolah tinggi ilmu ekonomi. Iya Bapak. Di tahun berapa nih? Saya di tahun ketiga sekarang. Tahun ketiga. Semester ke-6. Semester ke-6. Saya mau nanya, di sana ada pacar kamu nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Jangan, kalau mahasiswa itu harus serius ya. Kalau sudah dapat jadi sarjana, ini nggak? Gimana ya Pak? Bapak punya anak perempuan nggak Pak? Cucu ada. Kalau mau nanya, Ini mahasiswa ekonomi nekat saja. Waktunya jualan sudah berani jualan. Baik, kita beri aplaus kepada STI YKPN. Terima kasih. Ya, Pak Haryono, tadi sudah kita dengar beberapa kesaksian, juga kesan, komentar dari banyak pihak. Jadi kita harus selingi dengan lagu supaya lebih mencair. Ya, sekaligus nanti kita pindahkan ke Mbak Ninda untuk bertemu dengan Pak Coko ya. Oke. Kita dengarkan lagu yang satu ini.
hari ini adalah gambaran dari semangat rakyat bersama pemerintah dan seluruh potensi produktifnya untuk keluar dan bangkit dari berbagai stigma negatif tentang pertumbuhan ekonomi wilayah. Setelah sarana dan prasarana fisik berupa jalan-jalan dibangun dan disempurnakan, akses transportasi memperoleh dukungan kemudahan, pasar-pasar dan unit-unit industri pengolahan dihadirkan, lalu sumber air, sarana komunikasi dan penerangan jalan menjadi prioritas pemenuhan. Dukungan terhadap eksplorasi sumber daya alam dimaksimalkan, potensi produktif dipetakan, hingga agenda-agenda yang bersifat fasilitasi dan mediasi terus-menerus diupayakan oleh pemerintah kabupaten melalui dinas-dinas dan fungsi teknis di berbagai bidang. Hari ini, Kabupaten Gunung Kidul mulai menunjukkan perkembangannya dan perlahan meninggalkan kesan masa lalunya yang penuh dengan gambaran ketertinggalan. Selain sektor pertanian dan kelautan, jasa dan pariwisata, hasil hutan dan pertambangan, maka sektor kerajinan yang menyebar di berbagai sudut wilayah Gunung Kidul ditopang dengan aktivitas ekonomi kerakyatan lainnya yang terus tumbuh dan berkembang. Nampaknya perlu memperoleh dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak. Faktanya, pada hari ini hasil-hasil kerajinan dari Gunung Kidul, baik dari bahan-bahan kayu dan limbah kayu, cor logam, serat-serat kayu, anyaman, dedaunan, dan juga batu-batuan, merupakan karya kreatif yang mensuplai kebutuhan produksi para perajin di kota-kota di luar wilayah Gunung Kidul. Akan tetapi mengingat bahwa aktivitas kerajinan hampir selalu berhadapan dengan problema klasiknya, seperti permodalan, ketersediaan bahan baku, kualitas desain, kesanggupan memenuhi permintaan pasar, manajemen, rantai distribusi yang begitu panjang, hingga penguasaan atas pasar, maka disinilah perlunya peran dan fungsi pemerintah untuk secara maksimal merumuskan pendekatan dan agenda yang dapat mendorong pengembangan sekaligus mengatasi problema klasiknya. Hampir sama persis kasusnya dengan aktivitas perekonomian pinggiran atau aktivitas ekonomi rakyat lainnya, yang tentu saja tak dapat dibiarkan begitu saja. Ia memerlukan proteksi, dukungan pengembangan, sekaligus fasilitasi dari bahan baku hingga pasar. Setiap ada hari libur tuh saya selalu bantu kakak saya di warung ini. Misalnya hari Sabtu dan Minggu sore saya di warung ini tuh ramainya kalau hari pas libur-libur seperti sebelum lebaran sama setelah liburan ramai banget. Sama setiap akhir pekan itu juga ramai. Menurut saya usaha warung jual seperti ini saya dibesarkan karena di samping mengembangkan potensi masyarakat lokal di sini, dia sebagai salah satu aset dari penggunaan orang, khususnya untuk Pemda. Itu saya salah setuju untuk Pemda bisa mengembangkan secara ini untuk memberikan sebuah bantuan, misalnya prasarana tempat yang memadai. Untuk lebih memperhatikan para pedagang-pedagang sini tuh, maksudnya itu ya gimana ya, ya diberikan sedikit modal untuk mengembangkan usaha ini, kemudian dibuatkan pasar teman-teman yang untuk pedagang sini supaya lebih bisa maju lagi. Ya pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Pelengkong Gading TVRI Jogja malam hari ini dengan tema kebangkitan ekonomi rakyat. Dan luar biasa juga kemeriahan malam hari ini tidak lepas juga dari musik kreatif Rarasati. Kita berikan tepuk tangan. Ya Mas Angger ya, seru banget malam hari ini. Dan tentu saja kita juga punya tamu yang hadir pada malam hari ini. Tadi sudah disebut-sebut oleh Pak Haryono. Beliau adalah Sekda dari Gunung Kidul, Bapak Joko Sasono. Assalamualaikum. Mbak Linda, iya. Enggak ditanya rumahnya mana? Rumahnya mana, Pak? Rumahnya di atas. Atas ya? Atas. Soalnya kalau di bawah nanti kebanjiran. Oh gitu. Sangat taktis. Dan juga yang hadir langsung dari Jakarta. Sebetulnya orang Jogja sih sebetulnya. Tapi juga hadir pada malam hari ini Profesor Dr. Mudrajat Kuncoro, seorang pengamat ekonomi.
Iya, dan karena kesibukan beliau langsung dari Jakarta ke Jogja, meskipun tadi ini untung suasana sudah berubah. Kalau belum berubah bisa bahaya. Kenapa, Mas? Jadi beliau tadi nge-SMS saya akan sedikit terlambat karena saya sedang bertemu dengan Menko Perek katanya. Di SMS begitu, ini kan bisa subversi, maksudnya perekonomian sebetulnya. Bacanya harus tepat, membacanya Perek. SMS kan harus pendek-pendek. Oh, Oke, ya baik. Ya, baik, saya ke Pak Joko dulu ya sebenarnya Pak Joko ya, bahwa tadi sudah ada banyak perbincangan dan memang citranya barangkali kalau kita bicara tentang Gunung Kidul seperti yang disampaikan Mas Anggir dulu orang mungkin malu gitu ya, atau ada citra kemiskinan daerah yang ekonominya tertinggal gitu ya, dan juga kekeringan di sana. Tapi rupanya tadi kita juga sudah berbincang-bincang dengan orang-orang yang bisa membuktikan ada potensi ekonomi yang luar biasa dari sana gitu ya. Sebetulnya apa yang sudah dan sedang dilakukan Pemda Gunung Kidul, Pak? Terima kasih. Bicara Gunung Kidul memang sampai sekarang masih ada sebagian orang yang mempunyai anggapan bahwa Gunung Kidul itu tidak berubah. Gunung Kidul masih seperti dulu, identik dengan kering, tandus dan sebagainya. Padahal mungkin beliau yang masih punya anggapan seperti itu sudah cukup lama tidak berkunjung ke Gunung Kidul. Agak nggak gaul gitu ya dengan Gunung Apa yang Kidul. saya sampaikan ini memang ada dasarnya. Beberapa pihak setelah berkunjung ke Gunung Kidul itu menyatakan, loh, saya tidak mengira kalau Gunung Kidul sekarang sudah seperti ini. Betul. Tidak mengira itu bahwa dalam benak beliau-beliau itu adalah masih seperti yang lalu. Nah, di sini intinya adalah bahwa sudah ada kemajuan yang cukup signifikan untuk Kabupaten Gunung Kidul. Kemajuan itu dilihat dari apa? Pertama, dilihat dari kewilayahan. Ya. Kalau itu tidak maju saya kira karena tetap dilihat dari aspek ruangan luasnya tetap tidak berubah gitu ya. Tetapi merupakan suatu keunggulan tersendiri di wilayah DIY karena hampir separuh wilayah DIY. Sehingga ketersediaan ruang untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, investasi masih cukup. Oleh karena itu silahkan untuk berinvestasi di Gunung Kidul. Nah, ini untuk aspek ruang. Ternyata jago promosi juga ya. Yang kedua dari aspek ekonomi, khususnya yang berbasis pada agro. Kita mempunyai pantai yang panjangnya cukup ya, sekitar 70. Pantainya ya? Ya, dan di sana memang ada 9 tempat pendaratan untuk perikanan tangkap. Nah, ini kan merupakan suatu potensi ekonomi yang bahkan sering orang mengatakan tanpa memberi makan pun itu bisa kita ambil ikan-ikan yang di laut. Hanya masalahnya bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi itu dengan baik. Berarti harus bicara aspek teknologi, harus bicara masalah sarana prasarana, harus bicara masalah kemampuan sumber daya para nelayan dan sebagainya. Di samping itu pasca tangkap juga bagaimana? Nah, ini kita kelola sehingga akan memberikan nilai tambah dari hasil tangkapan itu sendiri. Ini baru dari sisi potensi laut khususnya ikan dengan berbagai jenisnya. Pantainya sendiri itu merupakan potensi yang bisa dikembangkan dari aspek pariwisata. Karena pariwisata Gunung Kidul ini memang cukup prospek karena kondisi yang cukup tinggi variannya ya. Ada pantai yang datar, ada teluknya, ada perbukitannya, ada guanya, ada hutannya, nah dan sebagainya. Ini hutan dalam arti sebenarnya loh, Mbak, ini bukan hutan yang lain gitu ya. Oh gitu. Iya. Emang ada hutan yang lain, Pak? Ada hutan yang lain. Tinggal orang yang mengartikan kan. Nah, gitu ya. Nggak, tapi Pak Joko, hampir rata-rata di kabupaten dan kota pasca otonomi itu biasanya memilih 1-2 agenda prioritas sebagai trackmark dari pembangunan kawasan. Nah, di Gunung Kidul apakah juga memiliki orientasi yang terfokus seperti tadi itu? misalnya pantai tadi atau mana? Kita Gunung Kidul menyadari bahwa kita memang mempunyai potensi yang cukup adalah dari sisi pertanian. Bicara pertanian ini kan bukan hanya tanaman pangan, ya, tetapi juga dalam arti luas, termasuk di dalamnya adalah peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan dan sebagainya. Inilah yang selama ini kita artikan pertanian adalah pertanian dalam arti luas, sehingga ini yang akan bisa kita harapkan sebagai sokok guru pengembangan perekonomian lokal khususnya Kabupaten Gunung Kidul tanpa mengabaikan potensi-potensi yang lain, gitu, potensi yang lain. Karena secara fakta bahwa sebagian masyarakat kita ini juga hidup di sektor pertanian, gitu, sektor pertanian. Sehingga saya kira
itu fokus kita, di samping juga hal yang lain. Tadi sudah disampaikan, disinggung oleh Pak Haryono juga bahwa kita ada beberapa produk kerajinan, baik yang dari batu, dari kayu, ada contohnya ya, Pak, ya? dari akar wangi. Ini akar wangi, Pak? Ya, ini dari semen, ya. Ini yang tadi semen. putat, ya. Sudah ekspor, Pak, ya? Ya, Sudah ekspor. sudah ekspor, ya. Kerajinan kayu, Ada batu, yang lokal ya? dan sebagainya. Memang ada beberapa hal yang masih memerlukan pemikiran, ya. Kaitannya masalah teknologi, bagaimana sentuhan-sentuhan desain yang bisa mengikuti perkembangan. Biasanya kan buyer sangat menentukan untuk desain itu sendiri, dan bagaimana kemampuan dari masyarakat pengrajin kita bisa mengikuti tren. Apa yang diminta dia bisa. Nah, ini kan memerlukan suatu kemampuan teknologi dalam arti kepentingan. Iya, gimana Pak Haryono? Saya kira keterangan Pak Joko itu perlu cepat ditanggapi oleh sang profesor. Iya, Karena dalam keadaan ekonomi yang kayak begini ini sekarang, ini orang Gunung Kidul memanfaatkan raw material dari lokal, sehingga lalu menghasilkan dari akar menjadi contoh gajah seperti ini. Jadi kalau akar dipasang di rumah untuk pewangi-wangian produk Amerika, saya kira Gunung Kidul bisa memproduk wangi-wangian tanpa harus impor dari Amerika. Mungkin Pak Joko bisa komentar ini ya. Silakan Ini saya nyinggung sedikit. Pak Haryono kan pegang gajah. Orang mengatakan bahwa Gunung Kidul itu sebenarnya gajah tidur. Gajah tidur. Maka nanti disentuh Pak Haryono, insya Allah dia bangun. Bangunnya itu membangkitkan ekonomi lokal Gunung Kidul. Baik sekali. Monggo Pak Mudrajat ini langsung menanggapi Pak Mudrajat. Saya kira kalau kita bicara sektor unggulan Gunung Kidul, jelas pertanian dan industri. Ya. Jadi saya setuju tadi prioritas kalau Pemda memprioritaskan pada pengembangan agroindustri itu sudah tepat. Lalu yang kedua, kalau dilihat dari perspektif pengembangan kawasan di DIY, memang ada sedikit catatan gitu loh. Mohon maaf ini Pak Sekda, ini kalau kita ekonom tuh biasanya harus bicara angka itu. Bedanya dengan paranormal di situ biasanya. Nah, kalau kita bicara angka-angka seperti pendapatan per kapita, lalu kemudian kemiskinan, ada perkembangan yang menarik. Setelah saya ngamati selama 30 tahun terakhir, Pak. Dan kebetulan tahun yang lalu saya diminta Bapeda Gunung Kidul untuk membantu menyusun strategi pengembangan ekonomi lokal untuk kabupaten ini. Proyeknya selesai nggak? Selesai lah. Sudah diserahkan. Sudah diserahkan. Nanti Pak Sekda bisa melihat. Dan yang menarik begini, kalau kita lihat pada katakanlah 30 tahun yang lalu, Gunung Kidul adalah daerah yang paling tertinggal di DIY. Sekarang adalah dari 5 kabupaten kota nomor 4 lah. Setelah jadi yang paling bontot itu sekarang Kulon Progo gitu. Jadi ini suatu prestasi yang menarik ini. Tapi menurut Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal masih tertinggal gitu loh. Jadi kalau kita sama dengan Kulon Progo, jadi nasibnya sama gitu loh. Gak apa-apa, tapi menarik ini, tidak terakhir sekarang nomor 4 jadi nomor 4, suatu kemajuan. Tapi kalau ngejar Bantul, Sleman, Kota Jogja nampaknya masih jauh Pak. Ya, tapi dia bersahabat Mas. Oh iya, ya. Menjadi anggota Orkes Melayu Sabar Menanti namanya. Tapi yang jelas tadi itu menarik kalau kita lihat dari segi potensi ekonominya, misalnya ini industri kerajinan dipajang di sini. Kebetulan saya keliling di semua sentra Pak, di masing-masing kecamatan, dan ada beberapa hal yang menarik. Pertama, potensi ekonomi lokal itu sudah digali Pak. Dan juga kalau Bapak misalnya Pak Haryono ke Bali misalnya, ternyata topeng-topeng itu yang menghasilkan Gunung Kidul. Itu yang menarik itu loh. Lalu kalau Bapak misalnya Pak Haryono ke Bali melihat batu macam-macam, batu utuh, itu dari Gunung Kidul juga. Jadi ini yang menarik bahwa ternyata kebanyakan produk di Bali yang sudah go internasional, sudah punya brand, ternyata bahan bakunya, ternyata produknya itu ada yang sudah jadi, ada setengah jadi itu dari Gunung Kidul, dari Bantul, dari Sleman. Nah ini dia. Jadi ternyata ekonomi kita, ekonomi DIY ini punya integrasi yang erat dengan Bali. Ini yang saya kira perlu kita garis bawahi. Makanya ketika Bom Bali Jilid 1 dan 2 bengok-bengok juga kita gitu loh. Tapi ini sisi positif apa sisi negatif? Sebab ada satu fakta bahwa go internasional aset-aset ekonomi lokal itu biasanya harus melewati Bali, harus melewati Batam.
harus melewati pintu yang lain. Ya, Ini faktor apa sebetulnya? Nah, sekarang ya faktornya adalah karena kita tidak punya pelabuhan. Nah, makanya airport internasional itu adalah salah satu terobosan untuk kita go internasional. Kemudian juga saat ini baru dibangun dry port di Sedayu. Itu adalah nanti menguasai hub maupun arus kargo di DIY maupun Jawa Tengah Selatan sampai dengan Cilacap. Nah, ini saya kira langkah-langkah strategik. Nah, saya juga mengusulkan kepada Departemen Dalam Negeri, khususnya berkaitan dengan RUK ini, Undang-Undang Keistimewaan Jogja ini. Saya kira jangan hanya bicara politik, sekarang saatnya bicara ekonomi. Jadi DIY ini harus jadi kawasan ekonomi khusus seperti Batam, sehingga bisa langsung go internasional. Saya tambah lagi, Prof. Jangan hanya bicara ekonomi dan pemerintahan, tapi juga bicara sosial. Karena yang disampaikan Prof tadi, keliling dari kecamatan-kecamatan, ternyata masyarakat Gunung Kidul itu partisipasinya dalam membangun ekonominya tinggi. Betul, Pak. Sehingga per kapitanya bukan karena dibagi antara produk Gunung Kidul dengan penduduknya, tapi setiap penduduk menghasilkan sesuatu, biarpun asalnya dari batu dan akar. Ini setuju, sosial, Pak. Prof. Itulah yang social capital ya, kita Social social capital, capital yang ada. Baik, saya ingin ke Pak Joko lagi ya. Jadi sebetulnya apa yang sudah dilakukan Pemda gitu ya untuk mendorong ini semua? Karena untuk menuju ke sana tadi kan mestinya ada dorongan-dorongan tertentu ya. Apa yang akan juga dikembangkan oleh Pemda, Pak? Ya, tadi saya mulai dari potensi laut ya. Apa yang sudah kita lakukan? Pertama adalah bagaimana meningkatkan kemampuan nelayan. Karena nelayan kita itu pada mulanya adalah dia petani lahan kering, sehingga mindset dia harus kita sesuaikan. Semula melaut itu bagaimana untuk bisa memperoleh ikan yang cukup itu suatu tantangan, karena masih ragu untuk sampai jauh ke sana, ada kekhawatiran tidak bisa dia meninggalkan darat pada satu hari satu malam. Nah, ini harus kita latih. Termasuk peralatan kita bagaimana yang dulu hanya kapal-kapal kecil, tempel katakanlah, hanya kurang dari 12 mil untuk melautnya, kita berikan kapal-kapal sekitar 10 gross ton namanya gitu. Sehingga dia melautnya bisa lebih jauh, lebih lama, dan harapannya hasilnya juga lebih banyak. Nah, ini kan yang kita lakukan. Di samping itu juga bagaimana dia mengelola dari sisi hasil dari tangkapan itu sendiri. Kaitannya dengan permodalan. Kan bukan hanya ikan dalam bentuk segar dilelang di bawah. Tapi bagaimana bisa memberikan nilai tambah. Ini tantangan-tantangan ke depan. Karena kalau kita hanya ikan saja langsung dibawa keluar, nilai tambah lokalnya kurang. Ini antara lain dari ini antara lain ya. Kita masih akan berlanjut lagi dengan diskusi yang sangat menarik ini. Tentu saja nanti juga ke Pak Mudrajat saya ingin tanyakan juga apa sih sebetulnya selain pendampingan tadi, pendampingan untuk pemasarannya dan seterusnya ini sangat diperlukan tentu saja. Dan pemirsa nanti silahkan juga kalau Anda ingin berkomunikasi dengan kami melalui 5800800 silahkan Anda berbincang-bincang juga dengan kami dan kita akan saksikan yang satu ini. Tapi setelah itu kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang istimewa, Gemari. Kita saksikan dulu yang satu ini. Margaria Batik, gerai pelopor motif tradisional Yogyakarta. Busana batik eksklusif dan elegan maupun bercorak inovatif. Tersedia di Margaria. Margaria Batik, tempatnya artistik dan nyaman. Margaria Batik, cipta citra batik dan eksklusif. Jalan Ahmad Yani nomor 69 Malioboro, Yogyakarta. Orang hidup itu memang harus berjuang, tidak perlu ngokro. Semua kalau dikerjakan bebarengan, pasti jadi lebih ringan. Sebuah koran adalah sebuah kepercayaan, kedaulatan rakyat membuktikan. Didirikan awal tahun 90-an, Aditya Media memilih bidang percetakan. Kerja keras, konsisten dalam berproses, belajar dan berkarya untuk mewujudkan cita-cita besar. Semua itu dilandasi akan keyakinan kami bahwa kerja itu adalah ibadah. Kami bangga melayani Anda.
Aditya Media, Printing and Publishing. kecil hati, orang kaya janganlah tinggi hati. Siapa tahu di hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Orang miskin janganlah takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki nyasar, ikut antri kalau operasi pasar. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Orang miskin haruslah mandiri, orang kaya harus beri subsidi. Kemiskinan di bumi pertiwi, sejahtera janganlah miskin lagi. Murid atau siswa yang akan secara simbolis diserahkan kepada dua orang siswa dan orang tua masing-masing, yaitu adik Feti Astuti dari SMA Muhammadiyah 10 Yogyakarta beserta Ibu Jumila, dan adik Tusi Yuningsih dari SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta didampingi oleh Bapak Sutrisno. Kami persilakan Bapak Sutrisno, adik Tusi Yuningsih dan adik Feti Astuti beserta Ibu Jumila. Ini Mbak Nindya, ini adalah ibu-ibu dengan putra-putrinya ya. Iya, betul. Anak-anak ini di Yogyakarta kita bina, kita ajari dengan keterampilan. Ini adalah binaan dari Universitas Ahmad Dahlan. Di sini ada Bapak Zamrohim ya kita. Ini dalam pekerjaan seperti ini anak-anak juga belajar dengan giat. Ya. Tetapi orang tuanya kita asuransikan agar supaya proses jaminan sosial modern itu mulai kita perkenalkan, sehingga kalau ada apa-apa mudah-mudahan tidak terjadi, si anak-anak yang pinter-pinter ini tetap berlangsung. Sekolah, ya. Mari kita berikan sekarang tepuk tangan yang meriah. Pak Trisno menyerahkan asuransinya, silakan. Ya, Pak Riono Suyono didampingi dari asuransi Bumi kita Putra cuma Muda. sponsorin saja. Oh baik, baik. Silakan. Pada ibunya ya. Nah, kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, depan ke depan. Kurang gede tapi itu nggak bisa dibaca. Sekarang bapaknya. Ya, pada Bapak Sutrisno, orang tua dari Tusi. Adik, Tusi. Oke. Ya, sekali lagi selamat dan mudah-mudahan selalu bisa terus berkarya ya dan sekolah dengan lancar. Terus ya, baik. Agak Mbak Tusi. Silakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selamat. Orang kaya janganlah tinggi hati, siapa tahu di hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Orang miskin janganlah takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki nyasar, ikut antri kalau operasi pasar. Asal
Angger yang bikin kita semangat. Yap. Nah ini kebetulan tadi setelah kita dengar paparan dari Pak Joko, kemudian kesaksian dari Bapak-Bapak di Gunung Kidul, kita mau ngobrol sama Pak Mudrajat juga soal barusan beliau kan mengadakan studi di Gunung Kidul. Ya. Nah sebetulnya temuan-temuan apa sih yang misalnya ke depan itu bisa dikembangkan di Gunung Kidul yang dari pengamatan Pak Mudrajat itu belum sepenuhnya dikedepankan oleh pemerintah Gunung Kidul? Ya, pertama kita mengidentifikasi potensi ekonomi ya dari dua sisi, pendekatan sektoral sampai dengan komoditinya sampai apa itu kita identifikasi. Kemudian yang kedua adalah lokasinya di mana, Pak. Kecamatan mana yang merupakan kecamatan yang bisa dijadikan sebagai kutub pertumbuhan. Lalu yang kedua mana yang tertinggal sebenarnya. Yang tadi itu adalah kantong kemiskinan. Memang kalau kita lihat sudah ada perkembangan yang menarik. Artinya ada tendensi tren jumlah orang miskin itu cenderung menurun ya. Agak sedikit meningkat gara-gara gempa itu. Ya, jadi itu semua di seluruh DIY meningkat karena gempa gitu. Jadi ini salah satu yang harus kita cermati, dan makanya saya tertarik tadi kemiskinan tadi, orang miskin haruslah mandiri tadi yang lagunya tadi. Dan juga jangan berkecil hati tadi. Artinya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak berusaha mengubah nasibnya sendiri. Saya kira itu jelas ayatnya. Dan ini kebetulan ada Pak Aryono di sini, saya kira penting tadi bagaimana social capital itu digali. Kemudian kalau kita bicara tadi potensi laut, Pak ya, saya hanya dengan segala hormat saya atas apa yang sudah dilakukan oleh Pemda, ini suatu kemajuan. Tapi saya melihat, kita lihat deh, restoran seafood di Jogja ini bukan disuplai dari Gunung Kidul. Iya betul, Pak. Tapi dari luar Jogja. Ya, ini salah satu yang tantangan saya kira ya. Betul. Itu tantangan sekaligus peluang itu, Pak. Kalau saya selalu harus mengubah tantangan jadi peluang. Jadi peluang bagi para nelayan dan juga hasil laut di Pantai Baron dan semua pantai tadi yang panjangnya 70 km tadi, bagaimana agar bisa mensuplai kebutuhan ikan laut bagi semua restoran seafood di Jogja. Artinya sebetulnya kalau kita berbicara soal potensi laut, ini hampir sama kasusnya dengan ada kerajinan, ada misalnya soal handicraft dan seterusnya. Soalnya bukan pada pasar, tapi penguasaan atas pasar sebetulnya. Iya, betul. Nah, adakah misalnya satu tawaran solusi yang bisa dikembangkan melalui berbagai agenda sehingga penguasaan pasar ini paling tidak bisa satu persatu diurit dan dimasukin? Gitu? Iya, saya kira sudah ada ini ya, TPI sudah ada saya kira. Lalu yang justru adalah kita bangun kalau kita bicara pemasaran itu networking tadi. Jalur distribusi itu harus dikuasai memang. Lalu yang kedua ada beberapa investor yang sebenarnya sudah tertarik untuk ke Gunung Kidul, Pak. Untuk tadi mengamankan stok dari restorannya di Jakarta katakanlah. Tapi problemnya adalah masalah ini transportasi tadi. Yang saya kira ini jadi problem karena memang alamnya memang berbatu-batu, kemudian kontainer belum bisa naik gitu loh. Ini biasanya kalau teman-teman pengusaha kecil mau ekspor itu harus bersama-sama dengan teman-teman dari gunung dengan Bantul misalnya. Dan itu karena tadi salah satu faktornya kontainer belum bisa naik tadi. Meskipun sekarang namanya Irung Petro sekarang sudah dipakai ya, Pak. Irungnya sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi Irung Petro ya di Gunung Kidul. Ada penelpon, kita jawab dulu 5800800. Maaf terputus. Baik, silahkan dicoba lagi Bapak atau Ibu yang ingin bergabung bersama kami melalui 5800800. Tapi yang menarik ada lagi, Mbak. Kalau kita lihat jalanan itu sudah hot mix semua. Iya, yang hebat sekali di Gunung Kidul. Ini yang kemajuan besar di situlah. Lalu ini saya kira harus diikuti dengan bagaimana membuat orang, baik itu wisatawan asing maupun domestik, agar tinggal lebih lama di Gunung Kidul. Baik. Salah satu kunci di situ adalah misalnya hotel, restoran dan sebagainya. Ini yang harus kita kembangkan untuk membuat mereka tinggal lebih lama lah. Ya, baik. Ada penelpon, kita jawab dulu. Selamat malam Pelengkong Gading. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Perlu akan kami sampaikan. Nun sewu, Bapak siapa, Pak? Ya, Pak Mardi. Pak Marji. Pak Mardi. Oh, nggih. Ya, monggo. Pak Mardi mantan guru SMA. Ya. Di SMA 5 tetapi lahir di Gunung Kidul. Oh iya, dengan bangga ya. Jadi kita ikut senang ya, bangga. Baik, silakan. Jadi Pak Aryon. Ya. Dulu sekarang mau aku. Baik, silakan Pak Mardi.
pertama saya bangga dengan apa yang diuraikan oleh Bapak Sekda tadi. Dengan perkembangan yang seperti itu. Sebab waktu saya kecil memang di Gunung Kidul sangat minim hal-hal yang baik peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu, untung ini Pak Haryono Suyono ini juga beliau sebagai bekas Menteri KKBN ini mudah-mudahan bisa turut mengembangkan juga. Ya. Ini yang perlu saya sampaikan ini, Pak. Selain hal-hal yang bersifat penelitian tadi, Ambok ini di daerah Semanu itu ada sumber air Gripik. Semanu. Ya. Oh, Semanu ya. Ya, sumber air Gripik yang cukup potensial. Ini mudah-mudahan dari Sekda bisa berembuk bersama dengan pusat maupun di luar negeri sehingga betul-betul bisa dijadikan dengan baik. Sehingga nanti sumber air ini yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Gunung Kidul. Halo Pak Bardi. Ya. Halo. Halo. Ya. Terakhir ke Gunung Kidul kapan, Pak? Ya. Terakhir ke Gunung Kidul kapan? Oh, baru lebaran kemarin. Baru berarti Mas, baru tahu belum persis. jadi itu Gripik itu. Ya, ini belum beres itu. Baik, soal sumber air ya Pak ya. Lalu yang kedua. Oh, ada lagi, Untuk menjaga supaya kelestarian alam itu bagus. Ya. Hutan bunder itu supaya diperbaiki. Ya. Hutan bunder. Hutan bunder. Itu adalah pintu gerbang pertama untuk masuk ke Gunung Kidul. Jadi hutan bunder itu diperbaiki sehingga bisa untuk tempat transit. Baik. Ya, untuk istirahat. Mungkin dari pengendara-pengendara sebagainya lelah bisa istirahat di situ. Baik, dan di situ terima dibangun rumah-rumah makan yang memang memadai. Ya. Nanti ikan-ikannya diambil dari Gunung Kidul. Ya, setuju ya. Ini baik, setuju dengan Pak Mudrajat ya. Baik, terima kasih Pak Mardi. Usulan yang baik sekali. Ya. Ya, nampaknya ada kita juga perlu tawarkan pada ada mahasiswa, ada masyarakat perajin, ada juga dari UST, dari UAD. Nggak, kita tawarkan dulu. Siapa tahu ada yang menjawab pertanyaan Pak Bardi tadi. Nggak terima aku Semanu sudah maju kok dibilang nggak ada eksplorasi air. Ada nggak yang mau memberikan komentar? Silakan, mahasiswa. Pak Camat Semanu. Ada nggak mahasiswa? Atau nanti mereka akan bertanya Atau besok ngarak poster di Kabupaten Gunung Kidul. Justru itu Pak Joko mau Pak Joko menanggapi ini tentang Semanu dan hutan bunder, Pak. Terima kasih Pak Mardi. Tadi Bapak ngendiko Lebaran kemarin ke Gunung Kidul. Tapi mungkin Bapak tidak sempat karena waktu yang terbatas berputar-putar termasuk di sebagian wilayah Semanu yang di sana keberadaan Gua Briben gitu ya. Meskipun demikian pada kesempatan ini saya berikan informasi bahwa Briben yang dulu dikenal Briben 1 wilayah Dadapayu itu sudah dimanfaatkan. Kita kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan juga Jerman melalui Universitas Karlsruhe ini dengan melakukan pengeboran vertikal pada alur sungai bawah tanah itu pada daerah hulunya. Istilah Jawanya dicegat gitu deh, dicegat. Pengeboran vertikal 105 meter. Nah, dari situ kita bendung, kita pasang turbin. Nah, uji coba pertama dengan kemampuan 15 liter per detik, alhamdulillah sudah bisa. Dari rencana 4 turbin, sehingga insya Allah nanti pada sekitar Maret April 2009 4 turbin sehingga secara kumulatif 80 liter per detik ini bisa kita angkat tanpa digerakkan dengan diesel. Tapi dengan tenaga air yang turbin tadi. Ini kan sudah menghemat dari sisi pemanfaatan air. Itu nanti yang memanfaatkan hanya Semanu atau? Bukan. Jadi ini kita adalah akan mensuplai untuk seluruh wilayah dari jaringan yang sudah ada existingnya gitu ya. Termasuk pengembangannya. Tapi bukan berarti kalau ada bantuan air ke atas harus ditolak kan akhirnya? Oh tidak. Enggak, ya? Air kan bisa ke atas juga gitu. Oh, bisa tergantung bagaimana ya dan siapa yang mengarahkan. Enggak, soalnya biasanya kalau waktu-waktu kampanye begini banyak air ke sana ya. Nah, di samping itu juga di samping Baron ini kan ada seropan. Ini juga nanti akan kita laksanakan seperti di Meriben itu. Sekarang seropan juga sudah kita manfaatkan untuk wilayah timur, Rongkop dan sebagainya. Ini untuk air ya. Untuk hutan dan insya Allah pada 2009 kita air sudah lebih baik layanannya dari tahun-tahun sebelumnya. Karena di samping tadi yang saya sampaikan, kita Baron ini juga kita manfaatkan sekitar 80 bantuan dari JICA Jepang. Kita interkoneksi dengan sungai yang lain yaitu Ngobaran, sehingga nanti wilayah Sabtosari, Palian, Panggang, Purwosari
sebagian klien ini insya Allah bisa dilayani. Mau ke Baron itu kan ada penampung-penampung air yang sudah disediakan. Baik. Makanya kalau Bapak kemarin nggak sempat ke Baron, mungkin kalau Baron, iki opo iki? Nah, ini nanti saya akan tanya adik-adik mahasiswa ini sudah ke sana belum gitu ya. Tapi ada penelpon. Ada penelpon. Kita jawab dulu. Selamat malam, Melengkung Gading. Selamat malam, Deninda. Selamat malam, Pak Irlambang ini suaranya ya. Iya, Pak Irlambang. Saja saya menanggapi ini tadi. Memang masyarakat Gunung Kidul, saudara-saudara saya dari Gunung Kidul itu adalah secara sosiologis tanggap, tangguh dan tanggun di dalam satu kehidupan. Karena apa? Karena sudah dicetak oleh alam itu. Oleh karena itu, Mas Joko, itu tadi ngendiko investor kami harapkan jangan sampai merusak alam lingkungan yang ada itu. Nyuwun sewu. Jangan hanya dari aspek ekonomi Mas Brajat, tetapi juga aspek kelangsungan, kelanggengan lingkungan itu. Nyuwun sewu saja. Jadi kondisi ekonomi yang begini dikarenakan masyarakat Gunung Kidul, betul Pak Yono tadi ngendiko, karena apa? Masyarakat Gunung Kidul seluruh DIY ini hanya Gunung Kidul yang punya masyarakat yang tanggap, tangguh, dan tanggun menghadapi kehidupannya. Jadi tidak terpengaruh oleh krisis. Karena apa? Karena sudah digembleng oleh alam itu sendiri. Tinggal elit-elitnya bagaimana apa tanggap, tangguh, dan tanggun. Nah, dalam hal ini adalah Mas Joko yang menjadi tantangan secara moral kan begitu. Terima kasih, ini sekedar masukan. Matur nuwun Pak Irlambang, terima kasih sekali. Pak Mudrajat langsung mau ditanggapi. Ya, pertama tentang krisis tadi itu kemarin lucu juga, kita dialog krisis tentang krisis keuangan global, krisis Amerika. Ada seorang penelpon yang tanya, Mas, kok kita bicara krisisnya orang kaya? Kami yang wong cilik dan miskin ini dari dulu, dari kemarin tuh krisis terus gitu. Nah, saya gimana jawabnya? Akhirnya saya jawab, loh kalau gitu memang krisis itu sudah sunatullah gitu. Silakan baca Al-Baqarah ayat 155 saya bilang gitu. Bahwa Allah akan memberikan cobaan berupa kemiskinan, kekurangan harta, buah-buahan, itu sudah sunatullah tadi. Makanya ada si miskin, ada si kaya. Makanya ada perintah zakat, ada sodako. Kalau enggak ada perintah itu gitu loh. Baik. Iya Pak Ustadz. Pak Haryono ingin menanggapi, silakan Pak Haryono. Jadi Prof, kan benar juga bahwa bangsa ini harus tetap bersatu. Iya, Pak. Harus saling peduli sesama anak bangsanya. Sebab kita bisa lihat Bantul yang kena, Gunung Kidul yang kena. Pemerintah kan siap-siap mau bantu, tetapi belum cair-cair. Tapi rakyatnya bangkit. Ternyata kecepatannya lebih tinggi rakyatnya sendiri. Dan ini juga terjadi di Gunung Kidul, Pak Derajat. Baik. Ya Pak Joko, tadi ada pertanyaan soal rest area. Hutan Bunder tadi ya. Terima kasih. Hutan Bunder ini kan pada mulanya merupakan hutan negara dan statusnya pun masih hutan negara. Dikelola sebagian oleh Gajah Mada melalui wanagamanya, Fakultas Kehutanan. Terus bagian kalau Bapak menuju ke Wonosari, kiri jalan setelah jembatan, ini sudah ditetapkan sebagai kawasan Taman Hutan Raya. Nah, insya Allah dengan penetapan sebagai Tahura tadi, ini akan terus dikembangkan. Maka di sana sudah ada sabuk jalan, di sana ada penangkaran satwa, rusa dan sebagainya, di sana ada persemaian dan sebagainya. Hanya bagaimana secara bertahap ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, sehingga di situ bisa sebagai tempat untuk peristirahatan dalam proses perjalanan. Dan kami Gunung Kidul memposisikan Bunder ini kan sebagai tujuan antara. Karena kalau kita lihat dari jarak, Jogja ke Baron, Wonosari Baron 23, ya. Terus Baron ke Bunder itu ya sekitar 10 ya. Sehingga itu sekitar pertengahan, pertengahan, sehingga itu bisa untuk transit. Nah, Bunder itu hanya merupakan bagian. Tadi juga disampaikan Bubung. Bubung ini kan salah satu potensinya kan industri kerajinan topeng. Topeng kayu ya. Topeng kayu gitu ya, topeng kayu. Yang tadi sudah langsung melalui eksportir, langsung lokal dan sebagainya. Tapi ada satu Pak, yang mungkin catatan saya tentang Bubung ya, ini juga mungkin teman-teman dari Bubung bisa menambahkan. Salah satu problem yang saya kira harus Pemda juga memikirkan, masalah bahan baku. Karena kalau kita lihat bahan baku kayu pule itu tidak ada lagi di Gunung Kidul, tidak ada lagi di DIY. Dan ini didatangkan dari Jawa Timur. Jadi problem terbesar
tadi kalau kita bicara tentang sustainabilitas, tentang bagaimana keberlanjutan dari usaha kecil, tadi masalah mendasar yang dihadapi oleh UKM di Gunung Kidul ini harus dicari solusinya. Misalnya tadi bahan baku yang masih tergantung dari luar. Apakah tidak bisa ini dicukupi dari DIY misalnya? Mungkin kalau tanah di Gunung Kidul tidak bisa untuk kayu pulih, tapi mungkin kabupaten lain di DIY bisa gitu loh. Termasuk problem lain yang lekat dengan aktivitas ekonomi kerakyatan seperti kerajinan dan juga pertanian, itu rantai distribusi yang begitu panjang sampai kepada konsumen. Nah, adakah misalnya solusi yang sudah coba ditempuh oleh pemerintah Gunung Kidul melalui dinas terkait gitu? Iya, mata rantai memang merupakan salah satu permasalahan ya untuk bisa memberikan nilai tambah secara lebih besar kepada pengrajin itu sendiri. Tadi Mas Derajat juga sudah sampaikan bahwa kita itu tidak lepas dengan Bali, gitu ya, dengan Bali. Maka kita ada penjajakan ya dengan Bali di Kertalangu ini, bagaimana kita bisa punya semacam showroom di sana, baik itu batu, baik itu kerajinan, baik yang sudah kita proses di Gunung Kidul, ya, jadi kita pasang di sana, atau finishing di sana, atau bahan baku di sana. Nah, yang masih kita komunikasikan dalam tahap penjajakan ini adalah bagaimana ikatan kerjasama, gitu ya, bagaimana ikatan kerjasama. Terus pengolahnya itu siapa? Kalau pemerintah mengolah mungkin banyak faktor-faktor hambatannya, tapi mungkin adalah pihak lain yang kita ciptakan. Apakah merupakan suatu bentuk kelompok dari masyarakat itu sendiri dengan pendampingan oleh kita? Ini antara lain. Karena buyer cukup potensial di sana. Baik. Kita akan lanjutkan diskusi selanjutnya, Pak Mudrajat. Baik. Kita akan lanjutkan diskusi selanjutnya, Pak Mudrajat ingin segera menanggapi, tapi baik, kita rasanya semakin tahu ya tentang Gunung Kidul dan makin merasakan potensinya luar biasa. Kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah pariwara berikut ini. Margaria Batik, gerai pelopor motif tradisional Yogyakarta. Busana batik eksklusif dan elegan maupun bercorak inovatif tersedia di Margaria. Margaria Batik, tempatnya artistik dan nyaman. Margaria Batik, cipta citra batik dan eksklusif. Jalan Ahmad Yani nomor 69 Malioboro, Yogyakarta. Hal-hal yang akan atau bisa kita sampaikan beberapa contoh-contoh Rasulullah dan sahabat Rasul. Pentingnya beberapa poin-poin tadi ini hanya saya rangkai dalam bahasa yang huruf-huruf yang mudah diingat saja. Misalkan seseorang itu kan kerja sip ya kan, ada pagi, sore atau malam. Seseorang yang pengen sehat hendaknya mentaati saran-saran orang yang pandai di bidangnya. Saksikan Sentuhan Kolbu setiap Jumat pukul 19.30 hanya di TVRI Jogja.
totol bagus dalam bine biru, guyang-guyu saja seneng karo aku. Kripik tempe sak seloro musrekane, kripik tempe sing marai berarti, sing totol bagus kelambine biru, guyang-guyu saja seneng karo aku. Kripik tempe sak seloro musrekane, kripik tempe sing marai berarti, sing totol bagus dalam bine biru, guyang-guyu saja seneng karo aku. Guyang-guyu saja seneng karo aku. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan pada malam hari ini dan Pak Haryono silahkan. Tadi ada sesuatu yang ingin topeng yang dipegang Bapak ini? Mbak Nindya, Ya. ini adalah produk dari saudara-saudara saya di Gunung Kidul. Ya. Pak Is ini mempunyai koperasi dengan anggota berapa Pak Is? Coba mikrofonnya Pak Is. Tadi berapa anggota? 130. 130. Dan beliau saya BCI di sini. Apa ada kesukaran untuk memasarkan produk ini di Bali, di Jakarta, dan di mana saja? Coba Ya, ceritakan. untuk sementara ini kalau pasaran cukup juga terbuka peluang. Jadi di samping di Bali, di seluruh kota besar di Indonesia kita ada. Jadi baik itu di Jakarta, Surabaya. Diem-diem nama Pak Is itu ditaruh di belakangnya. Is Gunung Kidul. Gitu. Jadi bukan Made in USA, gitu. Tapi Gunung Kidul. Ya kan Pak Is ya? Itulah sebabnya. Ada satu saya kira yang Apa, Pak Mudrajat? harus diperbaiki juga. Pertama masalah brand tadi. Jadi betul. Lalu apa hak paten. Jadi hati-hati nih. Ya, Kalau betul. enggak, ini produk yang gampang sekali ditiru. Mudah. Dengan mudah ditiru ini. Ya. Jadi begini Pak, kami barangkali ada sedikit keluhan juga. Memang kami dengan akhir-akhir ini bahwa kayu batik bubung ini juga katanya sudah dipatenkan Malaysia juga. Nah sebenarnya kami kemarin sudah sejak lama mengusulkan kepada pemerintah Pemda Gunung Kidul. Jadi paten itu tidak secara perseorangan tetapi Pemda. Ya. Karena sekarang sudah dimiliki masyarakat luas sehingga saya pikir yang lebih tepat bukan perseorangan, tetapi daerah yang memiliki hak paten. Waktu mengusulkan ke Pemda ketemu siapa, Mas? Gimana Pak? Waktu mengusulkan ke pemerintah daerah Gunung Kidul ketemunya siapa? Ya saya kira kepada Disperindak,Kop dan sebagainya. Baik. Tapi memang ini Pak Derajat harus menindaklanjuti dengan Pak Joko ini. Iya, baik. Mudah-mudahan begitu. Itulah sebabnya Prof Derajat tadi kita para siswa tadi di samping belajar dan mereka anak keluarga miskin itu kita latih keterampilan agar supaya sebanyak-banyak mungkin social capital tadi bisa memproduksi apa saja yang berasal entah dari akar, dari kayu, dari mana saja, sehingga secara ekonomis mereka itu makin sejahtera tetapi juga makin terampil. Nah, kan cocok itu. Jadi produk dan dijual di mana saja bukan masalah. Kentucky Fried Chicken itu di Cina ada, di Rusia ada, di Indonesia banyak. Padahal yang namanya ayam dari Bu Harti juga tidak ada di Amerika itu. Ini menjadi tantangan kita ya Pak ya. Mbak Ninda, tapi ada baiknya saya kira sebelum ke mahasiswa, Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi Gunung Kidul ini mesti harus berkomentar. Komentar. Hukumnya wajib ini. Silakan karena waktu singkat saja Bapak tentang tadi ada hak paten, ada bahan baku, ada pasokan dan seterusnya. Barangkali sudah ada yang diagendakan oleh Disperindak,Kop.
Terima kasih. Jadi kami memfasilitasi IKM, industri kecil menengah ini hampir seluruhnya. Namun yang pemerintah, seperti usulan dari Pak Ismati bahwa hak paten itu harus pemerintah daerah tidak bisa, Pak, harus perorangan. Oh, begitu. Sehingga ada rencana nanti kemarin sudah kita fasilitasi bersama provinsi, mudah-mudahan tahun depan bisa kita agendakan untuk bisa. Ya, tapi saya dengar Pak Bu Mari Pangestu sebagai Menteri Perdagangan itu sekarang memfokuskan industri kreatif, dan ini termasuk industri kreatif yang tadi akan sangat dibantu oleh Departemen Perdagangan maupun Perindustrian dalam hal mendapatkan hak paten. Sekarang tinggal Bapak nanti sebagai Kepala Dinas menyatukan langkah dengan pusat bagaimana itu. Terima kasih, Pak. Jadi kemudian yang belum pernah terlaksana adalah nanti pada bulan November akan ada pasar lelang, Pak. Jadi produk-produk ini akan kita datangkan buyer-buyer untuk melelang produk-produk yang di Gunung Kidul, sehingga nanti pemasaran itu akan secara berlanjut dan baru pertama kali akan dilakukan di Gunung Kidul. Baik. Salah satu upaya terobosan untuk bagaimana membantu para pengrajin supaya artinya tidak keberatan nanti satu saat Bapak sama pengrajin ke Jakarta ketemu Menteri langsung ngurus hak paten. Tidak hanya itu, kita Pak. beri tepuk tangan. Besok tanggal 21 bersama pengrajin saya akan di pameran produk ekspor ketemu SBY. Baik, langsung ketemu Presiden. Saya ingin memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa yang dari tadi sudah ingin banget nanya. Silakan berdiri ya, Mas ya. Nama saya Ardian. Ardian, sudah pernah ke Gunung Kidul? Ya, sudah. Oh, sudah ya. Terakhir kapan ini terakhir? Terakhir berapa bulan yang lalu? Bulan yang lalu. Oh, oke, silakan. Ya, saya di Gunung Kidul tuh lebih ke mungkin ke pariwisatanya. Oke. Karena pertama kali ketika saya masuk Gunung Kidul adalah ke wilayah hutannya itu terasa sejuk sekali terus kan. Artinya masa dimati, wah ini enak sekali. Kemudian saya lebih seringnya ke pantai. Yaitu pantai, Baron, Sunda dan Kukup. Oh, Sunda, ya. Tapi yang saya kurang nginep nggak masalah. Memang indah ya. Nginep nggak masalahnya itu. Pantainya sangat indah ya, Pantainya sangat indah. Tapi yang Iya. yang dikritisi apa tadi? Dia 3 pantai tersebut itu kita sebagai misalkan saya sebagai wisatawan ke sana kita masih kurang melihat kerajinan gunung itu di sana. Padahal kan banyak orang dan datang ke sana dengan menikmati keindahan pantai. Bagaimana sih apabila di pantai itu adalah kayak misalkan kayak galeri, satu galeri yang disponsori oleh Pemda untuk menampung kerajinannya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Usulan yang sangat baik. Langsung ke Ibu yang akan bertanya juga supaya nanti bisa dijawab bersama-sama. Silakan. Di sana saja, Ibu ya. Oke, ke depan boleh. Ke depan boleh. Ke depan, ya silakan. Bahkan mau maju di sini juga boleh. Silakan, Ibu. Terima kasih. Hidup Gunung Kidul. Dan kebetulan rumah saya jejer dengan pejabat Gunung Kidul. Pejabat maksudnya pejabat pembuat akta tanah. Pejabat yang akan mengurus hak paten. Nuwun sewu, agak cepat sedikit. Ya, ini saya senang sekali dengan Gunung Kidul, tapi pemasaran produk-produk Gunung Kidul agaknya masih tertinggal dari daerah lain atau dari negara lain. Contohnya kalau kita ke Baron, hasil ikan itu melimpah, tapi kenapa kok tidak bisa dengan cara-cara yang bisa dikirim keluar dalam waktu dekat dan sebagainya. Padahal ini potensial sekali. Yang kedua, mumpung ada Pak Haryono juga, Pak Sekda dan yang lain-lain, tiwul instan yang sudah ada di Gunung Kidul itu pemasarannya masih belum mengemuka. Kenapa tidak diadakan festival tiwul yang nanti juga bisa menyentuh ke internasional? Tiwulnya enak loh, Mbak. Betul, ya. Jadi mudah-mudahan dengan forum ini ekonomi kerakyatan Gunung Kidul akan maju dan Pak Sekda matur, tolong Pasar Wonosari kok kotor iman-iman biar ya untuk merehabnya. Mudah-mudahan besok saya ke sana sudah. Terima sekali. Ya, terima kasih langsung saja ya. Saya kira jawaban Pak Joko sekaligus Pak Mudrajat sekaligus juga kira-kira ke depan hal apa yang penting untuk dilakukan bersama-sama atas berbagai elemen di Gunung Kidul dan di luar Gunung Kidul, sehingga apa-apa yang sudah dilakukan di Gunung Kidul ini nanti akan mempercepat juga pencapaian muara kesejahteraannya gitu Bapak. Monggo Pak Joko. Iya, terima kasih. Kaitannya dengan pemasaran tadi sudah disampaikan beberapa alternatif, dan terakhir juga masukan dari adik-adik mahasiswa
dan juga dari Ibu tadi bagaimana di Gunung Kidul sendiri untuk bisa memperoleh ya produk kerajinan itu mudah. Gitu. Ini juga sebagai masukan. Oleh karena itu ada Kepala Dinas Perindak, tolong Pak Wagiran untuk dialternatifkan sehingga nanti kita ada showroom umpamanya di kawasan wisata di pintu keluar dari Wonosari, karena kita juga ada pemikiran di Siono itu tempat cukup strategis. Pasar kita relokasi dan pada saatnya eks pasar ini adalah dialternatifkan sebagian dari lahan itu untuk membangun showroom. Sehingga berbagai produk itu di situ. Karena orang ke Baron, ke pantai manapun lewatnya situ. Ya. Gitu ya. Baik. Dan ini enaknya jadi sekda kalau ada usulan apa di Sprindakop. Ya. Lempar bola. Tapi Pak Haryono, langsung kebijakan. Asal menutup ya. Ini minta maaf kalau ternyata sudah habis. Mungkin ada hal yang lebih spesifik ingin disampaikan. Menarik sekali lempar-lemparan. Dan kalau tadi Bapak saksikan kita dengan Universitas Ahmad Dahlan dengan para siswanya, saya kira kita juga siap untuk ke Gunung Kidul. Nanti matur Pak Bupati untuk membantu. Baik, terima kasih. Catatan saya, jangan hanya Ahmad Dahlan, UGM juga. Ya. UGM juga siap. Semua akan digandeng ya. Terima kasih sekali. Terancam ya digandeng. Oke Pak, siap. Pak Haryono terima kasih, Pak Joko Maturnuwun, Pak Dirjen, terima kasih sekali. Saya dan Mas Anggir mengucapkan terima kasih kepada semuanya untuk Yayasan Daman Diri Jakarta. Terima kasih banyak juga pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk Quality Arts Organizer Busana Margaria Batik. Terima kasih juga LPK Colors Model Management Asmat Pro, Pelangi Sound System dan juga Bapak Sugeng Aloysius Wawinoto pimpinan musik kreatif Larasati beserta para penyanyinya luar biasa. Dan tentu saja seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua yang hadir di studio dan terima kasih pemirsa atas teleponnya, atas atensinya. Kita berjumpa kembali dalam Pelengkong Gading berikutnya. Selamat malam. Ucap kata tobat sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku. Izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil kembali padamu. Karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku